Dan di saat itu juga Harisah pun, ayah Zaid ini, ikhlas dan menerima keputusan anaknya yang lebih memilih tinggal bersama Nabi Muhammad daripada dirinya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Mumpung masih dalam suasana bulan Ramadan, di malam ini aku akan melanjutkan cerita tentang salah satu sahabat Rasulullah SAW yang paling mulia selanjutnya, yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Zaid bin Harithah ini merupakan salah satu sahabat yang memiliki gelar As-Sabiqul Awwalun, yang dimana secara urutan beliau ini merupakan orang kedua yang masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu anha. Zaid bin Harithah juga dikenal sebagai seorang mantan budak yang diangkat derajatnya dengan dijadikan anak angkat oleh Rasulullah SAW. Dan saking dekatnya hubungan mereka, Zaid bin Harithah ini mendapatkan julukan Hubu Rasulillah, atau orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Zaid bin Harithah juga diketahui selalu menemani dakwah Rasulullah mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, kesepakatan Hudaibiyah, bahkan hingga perang Mu'tah. Masih ingat kalian kan 3 panglima yang dipilih Rasulullah tuh? Panglima pertama siapa? Zaid bin Harithah. Baru habis itu diganti dengan 2 sahabat Rasulullah yang lain, dan terakhir baru dipimpin oleh Khalid bin Walid. Masih ingat ya kan? Nah, keistimewaan yang beliau miliki lainnya adalah beliau ini merupakan satu-satunya sahabat yang namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Al-Ahzab ayat 37. Intinya beliau ini adalah salah satu sosok penting dalam kehidupan Rasulullah SAW. Dan sebelum aku lanjut ke ceritanya, seperti biasa aku mau disclaimer dulu bahwa semua informasi yang akan aku sampaikan di video ini aku ambil dari rangkuman potongan ceramahnya Ustaz Khalid Basalamah ya. Dan juga memang ada beberapa informasi yang aku research sendiri di internet. Jadi kalau misalnya kalian ada info yang tidak aku sebutkan di video ini, boleh nanti tambahin aja di kolom komentar di bawah. Aku mohon maaf sebelumnya kalau memang ada informasi yang kurang pas atau kurang jelas, kalian bisa perbaiki semuanya di kolom komentar di bawah. Oke, dan sekarang barulah kita bahas kisahnya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Check it out. Nah, jadi Zaid bin Harithah ini merupakan seorang pemuda dari kalangan Bani Kalb yang dikenal sebagai sosok penyabar dan pemberani. Ayah beliau bernama Harithah bin Syarahil, sedangkan ibunya bernama Sa'di bin Salabah. Nah, Zaid radhiyallahu anhu ini bukan orang sembarangan loh sebenarnya. Beliau ini tumbuh di lingkungan keluarga terpandang dan berkecukupan, di mana pada saat itu ayahnya menjabat sebagai kepala suku. Dari kabilahnya Bani Kalb ini, kehidupan beliau terasa lengkap dan sangat sempurna sekali, hingga tibalah pada suatu hari terjadi sebuah peristiwa memilukan yang akhirnya mengubah nasib Zaid yang awalnya merupakan anak kepala suku yang kaya raya berubah menjadi hamba sahaya atau budak. Jadi ceritanya waktu itu, pada saat Zaid bin Harithah berusia sekitar 8 tahun, beliau ini diajak ibunya untuk melakukan sebuah perjalanan ke wilayah tempat tinggal Bani Ma'an atau suku Ma'an. Mereka menempuh perjalanan panjang tersebut hanya berdua saja tanpa ditemani ayahnya Zaid maupun orang lain dari Bani Kalb. Dan sesampainya di pemukiman Bani Ma'an itu, Bani Ma'an ini ternyata mendadak diserang oleh sekelompok orang jahat dan membuat seluruh penduduk di sana itu jadi kocar-kacir. Penjahat tersebut menjarah seisi kota dan juga menculik beberapa anak kecil termasuk Zaid bin Harithah yang pada saat itu memang sudah ada di sana ya kan. Nah, dari sanalah Zaid pun akhirnya terpisah dari ibunya karena beliau dibawa pergi ke suatu tempat serta dijadikan tawanan oleh si penjahat-penjahat ini. Dan sejak peristiwa itulah Zaid pun kemudian dijual sebagai budak dari satu majikan ke majikan lainnya. Dan sekedar informasi juga nih ya, tawanan perang di zaman jahiliyah itu dianggap sebagai hak milik. Jadi orang-orang yang nanti ditangkap itu ya mereka jadi tidak memiliki kebebasan pribadi lagi dan bebas diperjualbelikan sebagai budak. Nah, Zaid dijadikan budak jadinya. Karena kan tawanan. Nah, adalah tuh setelah beberapa kali berpindah majikan, Zaid kecil ini pun akhirnya dijual oleh majikan terakhirnya di sebuah pasar bernama Pasar Uzakhwa. Nah, di sanalah Zaid ditawarkan di hadapan orang-orang yang lagi berlalu lalang di pasar-pasar itu. Nah, dari beberapa pengunjung akhirnya ada satu orang pemuda yang tertarik untuk membeli Zaid seharga 400 dirham. Nah, pemuda ini adalah Hakim bin Hizam yang merupakan sepupu dari Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Hakim
Hakim pun kemudian membawa Zaid pulang ke rumahnya dan memperkerjakan beliau sebagai pelayan atau budak. Nah terus pada suatu hari Hakim bin Hizam ini mengunjungi rumah saudara sepupunya yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha yang pada saat itu dikenal sebagai apa? Pengusaha kaya raya di Mekah ya kan. Nah di dalam kunjungan itu Hakim pun memberikan Zaid kepada Khadijah sebagai bentuk hadiah Dengan senang hati Khadijah pun menerima Zaid dan juga menjadikan beliau sebagai pelayan. Nah setelah beberapa saat tinggal di rumahnya, Khadijah pun merasa terkesan dengan sosok Zaid. Karena apa? Karena beliau ini adalah pemuda yang sangat rajin, beliau pandai dan juga cekatan. Nah Khadijah yang penasaran dengan latar belakang Zaid ini pun mulai itu membuka percakapan. Sekaligus juga bertanya, wahai Zaid, siapakah dirimu sebenarnya? Bagaimana bisa engkau menjadi seorang budak? Nah mendengar pertanyaan itu Zaid pun menceritakan itu dengan detail tentang perjalanan hidupnya sejak diculik di wilayah Bani Ma'an tadi tuh. Sampai dia terpisah dari keluarganya. Nah Khadijah yang mendengar penuturan Zaid, hati beliau pun merasa sedih sekaligus juga terharu Oleh karena itu Khadijah pun selalu memperlakukan Zaid dengan baik meskipun pada saat itu Zaid berstatus atau masih berstatus sebagai seorang budak. Nah beberapa waktu pun berlalu, Khadijah pun melepas masa lajangnya dengan menikah dengan Rasulullah SAW Dan sejak resmi menjadi pasangan suami istri, Khadijah pun menghadiahkanlah itu Zaid bin Harisah kepada Rasulullah sebagai bentuk rasa syukur. Maka sejak saat itu Zaid pun menjadi pelayan dan juga tinggal bersama dengan keluarga Rasulullah SAW. Nah di awal Zaid tinggal bersama ada kalanya Zaid ini menangis karena rindu sama mama bapaknya kan. Tapi pada saat itu Zaid tidak bisa berbuat banyak karena beliau sendiri tidak tahu di mana keberadaan orang tuanya. Dan secara perlahan kesedihan Zaid pun mulai sirna ketika beliau diperlakukan begitu baik oleh Rasulullah SAW dan juga keluarga beliau. Meskipun Zaid hanyalah seorang budak, tidak pernah sekalipun Rasulullah memperlakukan Zaid ini semena-mena gitu loh. Beliau justru menyayangi dan menganggap Zaid sebagai anak angkatnya. Padahal pada saat itu Rasulullah ini belum diangkat menjadi Rasulullah Tapi perilaku beliau selalu lembut dan penuh kasih sayang dengan siapapun. Begitu pula dengan Zaid, beliau tumbuh menjadi pemuda yang jujur dan berakhlak mulia. Beliau tidak segan membantu segala urusan Rasulullah dan juga keluarga Rasulullah Nah Zaid yang awalnya sedih kali, dia selalu ingin pulang ke rumahnya kan lama-kelamaan mulai betah nih tinggal bersama Rasulullah. Nah di sisi lain giliran orang tua Zaid pula yang dirundung kesedihan mendalam nih. Ibunda Zaid terus-terusan menangis meratapi nasib anaknya yang hilang. Kesedihannya juga terus bertambah ketika mendapati kenyataan bahwa dia sendiri juga tidak tahu apakah Zaid ini masih hidup atau sudah meninggal. Begitu juga dengan ayahnya Zaid yaitu Harisah yang gak pernah berhenti mencari anaknya dari satu wilayah ke wilayah yang lain Harisah selalu tuh bertanya kepada kafilah dagang yang ditemuinya, adakah di antara kalian yang melihat anakku Zaid? Ciri-cirinya begini. Disebutkannya semua ciri-ciri fisik Zaid ini kepada siapapun yang dia temui Tapi sayangnya pada saat itu tidak ada satu orang pun yang tahu di mana keberadaan Zaid Beberapa tahun pun berlalu, orang tua Zaid pun masih terus meratapi kehilangan anaknya. Hingga akhirnya ada sebuah berita gembira yang mengabarkan bahwa Zaid masih hidup dan dalam keadaan sehat walafiat. Jadi ceritanya pada saat itu adalah ini sekelompok orang dari kabilah Kalb atau Bani Kalb tempat Zaid ini berasal yang sedang menunaikan ibadah haji di Mekah ya kan. Nah pada saat tawaf secara tidak sengaja mereka berpapasan dengan Zaid yang waktu itu memang lagi ada di sana. Nah melihat sosok yang sepertinya mereka kenali, salah seorang dari rombongan Kalb tersebut pun langsung bertanya, wahai pemuda, apakah benar kau Zaid bin Harisah? Ya, benar paman, aku adalah Zaid, anak dari Harisah, kata Zaid Nah mendengar jawaban itu rombongan tersebut pun mendadak haru karena mereka sebagai kaum Kalb ini juga menanti-nanti kabar dari Zaid sejak bertahun-tahun yang lalu kan anak kepala suku kita ketemu kayak gitulah mereka saking bahagianya. Dan akhirnya mereka pun berbincang-bincang dan saling menanyakan kabar. Nah disitulah Zaid bercerita bahwa selama ini saya tinggal bersama keluarga mulia yang sangat baik hati. Saya diperlakukan dengan baik, saya sehat walafiat, semualah dijelasin sama Zaid. Dan setelah puas menanyai kabar, rombongan tersebut pun balik lagi ke daerah asalnya dan langsung memberitahu Harisah perihal berita gembira tersebut. Wahai Harisah, kami sudah bertemu dengan anakmu, lalala, diceritain semuanya kan. Harisah yang senang bukan main mendapatkan kabar anaknya masih hidup pun langsung mengajak saudara laki-lakinya atau omnya Zaid yang bernama Ka'ab untuk menemui Zaid. Dan pada saat itu Harisah juga sudah mendengar bahwa Zaid tinggal di rumah seorang laki-laki mulia yang terkenal memiliki julukan Al-Amin.
sekedar info gelar Al-Amin diberikan oleh penduduk Mekah kepada Rasulullah SAW karena mereka sudah menganggap Rasulullah adalah seorang laki-laki yang beramanah dan juga jujur. Ini sebelum Rasulullah diangkat sebagai nabi ya. Anakku ada di rumah keluarga mulia yang dijuluki oleh Al-Amin, kata Harisah. Akhirnya tanpa menunggu waktu yang lama mereka berdua pun bergegas menuju ke Mekah. Langsung di hari itu saking gak sabarnya buat ketemu sama Zaid nih Dan sesampainya di Mekah Harisah pun langsunglah bertanya kepada orang-orang di sana yang dia temui, di manakah rumah Muhammad Al-Amin? Bisakah kau tunjukkan rumahnya padaku? Kata Harisah. Nah, penduduk Mekah yang hampir semuanya mengenal Nabi Muhammad SAW pun langsunglah menunjukkan kepada Harisah arah menuju ke rumah beliau. Silakan Anda langsung lurus ke sana, belok ke sini, disitulah rumah beliau. Kayak gitulah. Terus sesampainya di rumah Rasulullah, Harisah pun menyampaikan maksudnya untuk menjemput pulang anaknya yang sekian lama hilang. Bahkan ya Harisah dan Ka'ab pun juga sudah menyiapkan sejumlah uang untuk menebus Zaid. Posisinya waktu itu Harisah udah tahu ya kalau anaknya jadi budak di tempatnya Rasulullah. Nah, mendengar permintaan Harisah, Rasulullah SAW tidak langsung menolak ataupun juga menerima tawaran tersebut. Dengan sopan Rasulullah berkata, aku tidak bisa secara sepihak mengembalikan Zaid kepadamu. Marilah kita tanyakan langsung saja kepada Zaid, sehingga dia sendiri saja yang akan menentukan pilihannya. Kalaupun Zaid memilihmu, maka engkau tidak perlu membayar tebusan padaku, kata Rasulullah. Sampai sini ya Harisah maupun Ka'ab betul-betul terkejut mendengar jawaban dari Rasulullah, sehingga mereka berdua pun berkata, sungguh engkau adalah laki-laki yang berlaku adil. Dah tuh tidak lama kemudian Rasulullah pun memanggil Zaid yang berada di ruangan lain. Rasulullah kemudian menanyakanlah hal tersebut kepada Zaid untuk memilih di antara dua pilihan. Wahai Zaid, apakah kau bersedia pulang bersama mereka atau kau mau tetap tinggal bersamaku? Kata Rasulullah. Nah, mendapatkan pertanyaan itu Zaid pun terdiam beberapa saat. Diam deh. Jauh di dalam lubuk hati Zaid, Zaid menyimpan kerinduan teramat sangat terhadap ayah dan ibunya. Tapi di sisi lain Zaid ini juga bahagia tinggal bersama Rasulullah. Hingga kemudian kalian tahu, di hadapan ayah kandungnya Zaid berkata, wahai ayahku, aku ingin tetap tinggal di sini bersama Muhammad. Sesungguhnya dia telah memperlakukan aku dengan mulia. Masya Allah, merinding langsung aku. Harisah yang mendengar kalimat penolakan dari lisan anaknya Zaid, hatinya bukan main hancur. Dia sama sekali tidak menyangka anaknya menolak diajak pulang. Dan bersamaan dengan itu tiba-tiba saja Nabi Muhammad SAW dengan penuh rasa haru mengajak Zaid, Harisah dan juga Ka'ab untuk segera pergi ke Hijr Ismail yang ada di sisi Ka'bah tuh. Dan di hadapan banyak orang Rasulullah SAW dengan tegas berkata, wahai segenap yang hadir di sini, saksikanlah bahwa dia, Zaid, adalah anakku. Dia adalah ahli warisku, kata Rasulullah. Dibebaskan dan diangkat jadi anak langsung sama Rasulullah nih. Harisah dan Ka'ab yang turut menyaksikan peristiwa itu pun langsung menangis terharu mendengar ketulusan Rasulullah yang bersedia menjadikan Zaid sebagai anaknya, atau dia bersedia menjadi orang tua Zaid. Dan di saat itu juga Harisah pun, ayah Zaid ini, ikhlas dan menerima keputusan anaknya yang lebih memilih tinggal bersama Nabi Muhammad daripada dirinya. Di sini bukan diajarkan untuk durhaka sama bapak nih ya. Zaid bin Harisah diberikan pilihan, mau tinggal sama ayahnya atau mau tinggal sama Rasulullah. Ya Zaid memilih akhirnya karena sudah dihadapkan dengan dua pilihan. Pun ayahnya juga sudah ikhlas ya kan. Dan setelah itu Harisah dan Ka'ab pamannya Zaid ini pun kembali lagi ke rumah mereka dengan perasaan lega. Dan sejak saat itulah Zaid bin Harisah memiliki julukan sebagai Zaid bin Muhammad atau Zaid putra Muhammad. Langsung diangkat jadi anak angkat Rasulullah. Ahli warisnya Rasulullah, Zaid termasuk. Nah terus tidak lama setelah mengangkat Zaid sebagai anak, Rasulullah pun menerima wahyu pertama di Gua Hira dan diutus menjadi nabi terakhir. Rasulullah dengan tubuh gemetar luar biasa pun menceritakan pengalamannya kepada istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah pun terus meyakinkan Rasulullah bahwa beliau adalah utusan yang terpilih. Dan untuk membuktikan keyakinan itu, Khadijah radhiyallahu anhu lah yang menjadi wanita pertama yang memeluk Islam sekaligus juga menjadi pengikut setia Rasulullah SAW. Dan setelah
setelah Khadijah masuk Islam, Zaid bin Harithah juga mengikrarkan kepercayaannya kepada Rasulullah. Di hatinya Zaid sama sekali tidak terbersit keraguan atas kenabian ayah angkatnya itu. Dan dengan demikian Zaid pun menjadi orang kedua yang menjadi pengikut Rasulullah SAW setelah Khadijah. Dan setelah memeluk Islam, mereka berdua yaitu Khadijah dan Zaid pun selalu mendukung setiap langkah dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW di awal menyebarkan Islam. Ada sebuah riwayat yang mengisahkan kesetiaan Zaid dalam menemani Rasulullah SAW dalam berdakwah. Jadi nih, dalam riwayat tersebut diceritakan bahwa ketika mulai berdakwah atau Rasulullah mulai berdakwah di kota tempat tinggalnya yaitu di Mekah, Rasulullah SAW kan banyak kali tuh dapat ancaman dan juga kecaman dari seluruh penduduk Mekah tuh kan, termasuk dari pamannya siapa tuh, Abu Lahab, sama kawan pamannya itu si Abu Jahalnya. Rasulullah yang tidak menyerah begitu saja akhirnya pun memutuskan untuk berdakwah keluar Mekah, tepatnya di kota Taif. Dan tepatnya di bulan Syawal tahun ke-10 kenabian Rasulullah pun mengajak Zaid bin Harithah untuk pergi ke Taif yang letaknya sekitar 60 mil dari kota Mekah. Mereka berdua pergi berjalan kaki secara diam-diam agar keberangkatan mereka ini tidak diketahui oleh kaum Quraisy yang ada di Mekah. Nah, tapi pada saat itu rupanya Abu Jahal mengetahui bahwa Rasulullah dan Zaid hendak berdakwah ke kota Taif. Disitulah muncul niat buruk Abu Jahal kan untuk mencelakai kaum muslimin ini. Dimana waktu itu Abu Jahal secara diam-diam pergi juga ke Taif dengan mendahului mereka berdua. Abu Jahal pakai kuda nih, Rasulullah jalan kaki. Dan sesampai di kota Taif dengan segala tipu dayanya Abu Jahal pun menghasut para pemimpin Taif yaitu Abdu Yalail dan kedua saudaranya yang bernama Mas'ud dan Hubaib. Dimana Abu Jahal pun berkata, apabila datang seorang laki-laki bernama Muhammad bin Abdillah yang hendak mengajak kalian menjadi pengikutnya, jangan ada yang mau dan jangan ada yang percaya. Dia adalah orang yang sering berdusta, kata si Abu Jahal. Nah, mendengar itu mereka bertiga ini percaya sama hasutannya Abu Jahal. Makanya mereka pun langsung memperingatkan nih penduduk-penduduk Taif yang lain untuk tidak mempercayai apapun yang dikatakan sama Rasulullah nanti. Dan betul aja beberapa hari kemudian sampailah Rasulullah dan Zaid bin Harithah di kota Taif kan. Rasulullah pun langsung mendatangi para pemuka Taif dan menyampaikan maksud kedatangan mereka. Tapi bukannya menyambut dengan baik, mereka yang memang sudah termakan hasutan Abu Jahal tadi itu malah memperlakukan Rasulullah begitu kasar. Bahkan nih salah satu di antara mereka berkata dengan nada merendahkan, apakah Tuhanmu tidak menemukan orang yang lebih baik darimu untuk diutus, katanya. Dan tidak berhenti sampai di situ aja, mereka juga mencaci maki Rasulullah SAW, bahkan memerintahkan penduduk Taif untuk melemparkan beliau dengan batu. Mendapatkan respon seperti itu, Rasulullah pun langsung mengajak Zaid untuk putar balik lagi nih dan meninggalkan kota Taif. Tapi di sepanjang perjalanan keluar dari Taif, mereka malah dihadang sekelompok yang sedang berjaga-jaga dan lagi-lagi dengan membawa segenggam batu. Dan di saat melihat Rasulullah, mereka pun langsung melempari beliau tanpa ampun sembari mengucapkan sumpah serapah. Kekerasan tersebut pun membuat kaki dan tangan Rasulullah SAW berlumuran darah. Dan di momen itu Zaid bin Harithah yang ikut bersama beliau pun menangis melihat ayah angkatnya mendapatkan perlakuan begitu keji. Sehingga tanpa disuruh Zaid pun menjadikan dirinya perisai untuk melindungi Rasulullah dari lemparan batu. Dan akibat kejadian itu pula Zaid menderita luka-luka di sekujur tubuhnya, bahkan hingga di bagian kepalanya beliau. Rasulullah pun langsung mengajak Zaid untuk segera menjauh dari lemparan kaum Taif dan juga beristirahat di sebuah kebun anggur milik Utbah bin Utaibah. Dan sejak kejadian di kota Taif, Zaid bin Harithah pun tanpa mengenal lelah selalu mendampingi Rasulullah di saat-saat sulit. Beliau selalu hadir dan ikut serta dimanapun Rasulullah SAW melangkah. Bahkan Zaid bin Harithah tidak pernah meninggalkan Rasulullah sejak diusirnya beliau dari Mekah hingga hijrah ke Madinah. Beliau juga ikut berpartisipasi dalam banyak kali perang. Ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandak, perang Hamrat, sampailah tiba di perang Mu'tah ikut juga. Dan masih ingat kalian kan tentang perang Mu'tah yang aku ceritain minggu lalu? Siapa panglima pertama dari 3 panglima yang Rasulullah pilih? Panglima pertamanya Zaid bin Harithah. Perang Mu'tah ini adalah momen di mana Zaid bin Harithah pertama kali ditunjuk sebagai panglima dan kemudian gugur secara syahid di medan perang. Nah, penasaran kalian kan sama gimana kisah wafatnya Zaid dalam perang Mu'tah? Masuk kita langsung.
Nah jadi Wak, di kisah minggu lalu kan aku udah jelasin dengan singkat kali itu gimana pertukaran 3 panglima perang Mu'tah ini kan sampai akhirnya dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ini aku jelasin agak banyak lah dikit ya hal-hal yang masih terkait dengan Zaid bin Harisah, oke? Nah jadi Wak, setelah terjadinya kesepakatan Hudaibiyah, Rasulullah SAW pun mulai menulis surat kepada pemimpin-pemimpin dunia. Salah satunya adalah Al-Haris bin Abi Sumar. Nah Al-Haris ini merupakan seorang tokoh suku Ghassan yang memiliki banyak sekali pengikut Wak. Nah sekedar informasi juga, suku Ghassan ini tinggal di utaranya Jazirah Arab dan mayoritas beragama Nasrani Wak. Nah meskipun orang Arab Wak, mereka ini juga merupakan sekutu dari Romawi. Dan di surat tersebut Wak, Rasulullah pun dengan sopan mengajak suku Ghassan ini untuk masuk ke agama Islam. Nah ketika Al-Haris menerima surat tersebut, dengan terang-terangan Al-Haris ini langsung menolak. Siapa Muhammad ini, kata dia. Seseorang yang tinggal di kota kecil kok berani-beraninya nyuruh pasukan aku tunduk. Nah Al-Haris yang merasa tersinggung lalu berniat Wak untuk menyerang Rasulullah dan juga para pengikut Rasulullah. Nah Rasulullah yang mendengar berita tersebut pun segera langsung memotivasi kaum muslimin ini untuk menyiapkan diri mereka dalam peperangan. Dan di saat yang sama inilah beliau pun menunjuk 3 orang panglima yang dikenal sebagai ahli ibadah di malam hari dan mujahid di siang hari. Di mana orang pertama yang beliau tunjuk adalah anak angkat beliau, yaitu siapa? Zaid bin Harisah. Di hadapan para pasukan Rasulullah berpesan, kalian harus menuruti apa yang dikatakan Zaid bin Harisah. Dan apabila Zaid wafat, maka yang menggantikannya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian apabila Ja'far wafat, maka diteruskan oleh Abdullah bin Rawahah, kata Rasulullah Wak. Dan pada hari itu, tepatnya di hari Jumat bulan Jumaidil Ula tahun ke-8 Hijriah Wak, tepatnya usai sholat subuh, pasukan muslimin yang berjumlah 3.000 orang pun bergerak menuju Balqa di wilayah Syam. Di tempat perang Mu'tah ini akan berlangsung gitu loh. Dan di saat yang sama Al-Haris juga sudah menyiapkan pasukan dengan jumlah yang jauh lebih besar dari pasukan muslimin, yaitu 100.000 orang pasukan Wae. Belum sampai di situ aja, Al-Haris ini ternyata juga mengirimkan surat kepada Kaisar Romawi yang bernama Heraklius dan memintanya untuk mengirimkan juga bala bantuan. Heraklius yang juga bersekutu dengan kaumnya Ghassan pun akhirnya setuju dan juga mengirimkan 100.000 pasukan Romawi untuk bertempur melawan kaum muslimin. Kalau di total mereka ini berjumlah jadi berapa orang? 200.000 pasukan Wak. Sedangkan kaum muslimin cuma berapa? 3.000 orangnya. Kan nggak imbang kali itu kan Wak. Dan sebagai tambahan informasi juga nih Wak ya, Heraklius tadi itu dulunya pernah dikirimin surat juga sama Rasulullah. Dan dia ini juga sebenarnya udah setuju Wak untuk mengucapkan kalimat syahadat. Tapi gegara Heraklius ini takut keislamannya diketahui pengikutnya, maka dia sengaja menyembunyikan hal itu. Dan seiring berjalannya waktu, Heraklius ini rupanya berdusta kepada Islam Wak. Ini nyatanya apa? Dia justru menawarkan bantuan kepada Al-Haris untuk apa? Memerangi muslimin kan? Agak nggak jelas Heraklius ini pertama-tamanya memang. Nah dan tuh kan Wak, di sisi lain pasukan muslimin yang baru saja sampai di perbatasan wilayah Syam itu, tepatnya di wilayah Mu'tah, baru mengetahui bahwa pasukan musuh berjumlah 200.000 orang. Nah menyadari perbandingan pasukan yang jauh kali ini, para sahabat pun lantas bermusyawarah untuk memutuskan langkah apa yang akan diambil. Dari sanalah mereka berdiskusi bahwa pertama, tetap menyerang musuh meskipun kondisi pasukannya kalah jumlah, atau mengutus seseorang kembali ke Madinah dan meminta pendapat dari Rasulullah. Nah melihat kebimbangan di wajah pasukannya, Abdullah bin Rawahah dengan berapi-api pun berkata, bukankah kalian semua ikut ke sini untuk berjihad? Lantas apa yang membuat kalian jadi gentar? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan surga. Nah mendengar hal itu, barulah para pasukan muslimin pun terbakar semangatnya Wak. Dan dengan seketika sirnalah sudah keraguan di hati mereka. Dan mereka sempat jiper juga loh, 3.000 lawan 200.000 mah. Nah mendapati pasukan yang bersemangat kembali, Zaid bin Harisah yang pada saat itu sudah menjadi panglima pun langsung memerintahkan pasukan muslimin untuk menyerang musuh di waktu subuh. Dengan tekad yang luar biasa, berangkatlah ini Wak, 3.000 pasukan menyerang 200.000 orang pasukan musuh. Pertempuran kedua kubu tersebut pun berlangsung dahsyat kali, dan saking sengitnya peperangan itu Wak ya, peperangan Mu'tah ini berlangsung dari subuh sampai maghrib, nggak berhenti-berhenti, betul-betul non-stop tanpa istirahat Wak. Dan pada saat itu biar kalian tahu, Zaid radhiyallahu anhu juga meminta pasukan muslimin untuk melaksanakan sholat di atas kudanya dan tidak menurunkan kaki mereka di atas tanah. Kenapa? Karena nih Wak ya, kalau lengah dikit aja bisa-bisa pasukan muslimin ini dengan mudah langsung dihabisi musuh yang berjumlah jauh lebih banyak dari mereka ya kan. Tetap disuruh sholat Wak, walaupun ada di atas kuda. Dan ternyata Wak, strategi perang Zaid bin Harisah di hari pertama ini pun membuahkan hasil. Karena ada banyak sekali korban yang berguguran dari pihak lawan, sedangkan tidak banyak korban dari sisi kaum muslimin. Oleh karena itu di hari-hari berikutnya, Zaid radhiyallahu anhu pun tetap memerintahkan pasukan untuk menyerang musuh selepas sholat subuh. Pada saat langit masih gelap
diharapkan Wak, dan baru berhenti ketika maghrib. Kemenangan demi kemenangan pun diraih pasukan muslimin hingga memasuki hari kelima. Nah di sisi lawan Wak, Al-Haris yang tidak ingin pasukannya berjatuhan, dia pun mengubah strategi Wak dengan menyerang pasukan muslimin terlebih dahulu sebelum waktu subuh tiba. Dimana pada saat itu mereka menyelinap diam-diam nih di antara pasukan muslimin yang sedang beristirahat dan langsung menghabisi mereka di situ. Nah pada saat itu Zaid bin Harisah yang berperan sebagai panglima pemegang bendera pun juga langsung dijadikan target utama Wak. Masih ingat kalian kan kalau bendera ini merupakan unsur penting dalam peperangan, sekali bendera ini jatuh ke tanah aja maka pasukan itu langsung dinyatakan kalah ya kan. Dan pada saat itu pasukan musuh ini diam-diam mengamati siapa yang bawa bendera. Yang bawa bendera ini pasti adalah panglima mereka. Dari kejauhan ada salah seorang dari pasukan musuh yang melihat keberadaan Zaid dan langsung melemparkan sebuah tombak dan langsung mengenai dadanya Zaid bin Harisah. Beliau pun langsung roboh ke tanah dan dinyatakan meninggal dunia Wak. Namun sesuai dengan janji Allah, barang siapa yang mengorbankan dirinya untuk membela Islam maka Allah akan menjanjikan surga kepadanya. Dan seperti yang kalian tahu, walaupun pada saat itu Zaid bin Harisah sudah wafat, perang Mu'tah ini terus berlangsung dengan dipimpin oleh dua panglima lainnya yang memang sudah ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Hingga kemudian satu persatu panglima tersebut yaitu Ja'far dan Abdillah gugur, dan alhamdulillahnya perang Mu'tah ini berakhir dengan kemenangan kaum muslimin melalui perantara Khalid bin Walid yang langsung ditunjuk oleh mereka sebagai panglima perang Mu'tah selanjutnya. Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang Zaid bin Harisah yang selalu menemani Rasulullah SAW dalam berdakwah sejak awal menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah beliau ini kita bisa belajar tentang kesabaran, keberanian, serta kemauan berkorban. Wafatnya Zaid bin Harisah ini jelas menjadi duka tersendiri bagi Rasulullah SAW. Bahkan dalam suatu riwayat, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, setiap Rasulullah mengirimkan suatu pasukan, Zaid bin Harisah selalu ikut menyertainya. Dan seandainya dia masih hidup sesudah Rasulullah, tentu dia akan diangkat sebagai khalifah. Masya Allah. Tapi sayangnya Zaid bin Harisah sudah wafat sebelum masa kekhalifahan Wak. Kalau ibaratnya Zaid ini masih hidup, mungkin Zaid ini juga bisa menjadi seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kayak gitu. By the way, ada masih banyak kali kisah tentang Zaid bin Harisah lainnya yang belum aku sampaikan di sini Wak. Kalau kalian mau mempelajari lebih lanjut lagi tentang sosok beliau, aku rekomendasikan kalian untuk nonton Sirah Nabawiyahnya Ustadz Khalid Basalamah atau ustadz-ustadz yang lainnya Wak ya. Dan sekali lagi aku minta maaf kalau misalnya ada informasi yang kurang jelas atau kurang pas, atau mungkin ada pendapat yang berbeda soal kisah ini, kalian boleh perbaiki dan tambahin aja di kolom komentar di bawah. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru, and as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.